2025 bertempat di Aula PPDS Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dengan judul disertasi Efek Total Antioksidan Capacity terhadap Gejala Klinis, Perilaku Aberran, dan Kualitas Hidup pada Anak dengan Gangguan Spektrum Autisme. Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin dalam hal ini diwakili oleh Ketua Program Studi Doktor Ilmu Kedokteran sebagai Ketua Sidang Terbuka Ujian Promosi Doktor, promotor, kopromotor, dan para penguji memasuki ruangan ujian. Ujian promosi doktor Saudara Rinfil Renaldi dibuka oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi. Pertama-tama mari kita mengucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena pada pagi hari ini kita semua diberi kesempatan, kesehatan untuk sama-sama hadir dalam ujian promosi Dr. Rinfil Renaldi ya, pada hari ini. Saya pertama-tama mengucapkan atau memohon maaf, Ibu Dekan seharusnya ingin memimpin acara ini, tapi beliau sampaikan ke saya tiba-tiba pesawatnya dimajukan. Jadi beliau harus boarding jam 11-an ya, sehingga tentu jam 9 sudah harus di airport. Nah, saya sebagai ketua program studi tentu harus bersiap untuk menggantikan beliau. Kebetulan saya juga sebagai penguji, maka saya yang diminta untuk menggantikan beliau. Baik, pertama-tama tentu saya mengucapkan banyak terima kasih kepada promotor, Prof. Jaya, kemudian kopromotor, Prof. Chin, lalu para penguji, Dr. Martira, kemudian Dr. Amin, dan juga ada penguji dari Itali ya sebenarnya, penguji eksternal, tetapi tentu beliau tidak bisa online dan tidak bisa datang, tapi beliau mengirim video ya, nanti kita akan sama-sama mendengar komentar-komentar beliau. Sebelum saya mulai, saya ingin bertanya kepada promovendus, apakah saudara sudah siap untuk melaksanakan ujian, Dr. Rinfil? Baik. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim atas nama Rektor, ujian promosi doktor saya nyatakan dibuka. Saya mempersilahkan Bapak Promotor untuk memperkenalkan promovendus. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Dan saya hormati Ibu Dekan, dalam hal ini diwakili oleh Prof. Irfan sebagai Ketua Program S3 FK Unhas selaku Ketua Sidang, dan yang saya hormati Prof. Chin sebagai kopromotor. Prof. Chin ini adalah penguji dosen di RSCM UI. Kemudian
sebagai penguji Dr. Martira dari bagian pediatri dan Dr. Aminuddin dari bagian gizi klinik dan hadirin semuanya dari keluarga, dari handetolan, teman sejawat, Bapak dan Ibu sekalian. Marilah kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul bersama dalam rangka mengikuti acara promosi doktor dari Dr. Rinfil Renaldi. Seperti diketahui bahwa saya mengenal Dr. Rinfil ini sejak masuk pendidikan SP1 dari tahun 2011. Kemudian setelah selesai SP1 mengabdi ke daerah, kemudian masuk ke PPDS. Setelah itu, setelah tamat di PPDS, kembali ke daerah, tapi beliau sudah ahli, jadi dia akan melanjutkan lagi SP2. Dan setelah SP2, beliau fellowship di Korea selama 1 tahun, kemudian melanjutkan S3 pada pagi hari ini, yang telah ingin menyelesaikan program S3-nya. Jadi kalau kita lihat beliau sangat concern terhadap pendidikan. Ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Baik, makasih Bapak Promotor. Saya mempersilahkan Saudara Promovendus untuk membacakan atau mempresentasikan ringkasan disertasi ya, paling lama 20 menit. Silakan Dr. Rinfil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang sekaligus Profesor Dr. Irfan Idris MKes. Yang terhormat Promotor Profesor Dr. Andi Jaya Langkara Tandra PhD SPKJ Subspesialis Biological Psychiatry Konsultan. Yang saya hormati Kopromotor Profesor Dr. Chin Wiguna SPKJ Subspesialis Anak Remaja Konsultan. Yang saya hormati Dr. Martira Madepungeng SPA Subspesialis TKPS Konsultan. Yang saya hormati Dr. Aminuddin M. Nut Endayet PhD SPGK Konsultan. Dan Profesor Dr. Antonio Persico dari Italia. Dalam praktek sehari-hari saya sering bertanya kepada diri saya, bagaimana saya bisa membantu pasien dengan anak dengan gangguan spektrum autism. Jadi pertanyaan ini seringkali muncul terutama pada saat saya menghadapi mereka dan tidak banyak perubahan dari apa yang telah saya berikan. Dan saya juga bertanya lagi, apakah ada cara yang mudah dan mungkin murah untuk dapat membantu memperbaiki gejala klinis, perilaku aberran dan kualitas dari hidup mereka. Seperti yang kita ketahui, anak dengan gangguan spektrum autism adalah gangguan yang dimiliki yang merupakan bagian dari sebuah gangguan neurodevelopmental. Dan gangguan neurodevelopmental ditandai oleh adanya defisit dalam komunikasi, interaksi sosial dan adanya perilaku yang repetitif, di mana di mana bila gangguan ini dimiliki oleh seorang anak, dapat kita pastikan bahwa
tentu mereka akan kesulitan untuk menghadapi tantangan hidup sehari-hari dan untuk beradaptasi dengan lingkungannya. Sayangnya prevalensi anak dengan gangguan autism ini mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan data yang terakhir, terdapat data dari epidemiologi yang dilakukan di 19 negara bahwa prevalensi autism ini sudah sebanyak 1 di antara 36 anak yang berusia 8 tahun. Jadi bila kita memproyeksikan data ini ke profil anak Indonesia, kita bisa dapatkan ada sekitar 2.000 anak berusia di bawah 17 tahun yang mengalami gangguan spektrum autism. Selain gejala inti yang mereka miliki tadi, mereka juga seringkali disertai dengan perilaku aberran, di mana ini yang membuat mereka menjadi lebih sulit untuk beradaptasi. Adanya temper tantrum, gangguan sensoris yang membuat mereka menjadi gampang mood, menjadi gampang marah ataupun sedih. Adanya perilaku hiperaktivitas dan impulsivitas, dan juga perilaku melukai diri. Tata laksana yang ada saat ini masih berupa terapi perilaku, psikoterapi, farmakoterapi. Namun hal ini kurang memuaskan karena membutuhkan waktu yang panjang, selain itu juga biaya yang tidak sedikit, dan juga adanya profil efek samping yang sering dikeluhkan oleh pasien. Penelitian terkini sudah mulai berfokus pada peranan stres oksidatif, dan stres oksidatif ini berkaitan erat dengan timbulnya autism spectrum disorder, pun memperberat gangguan spektrum autism. Dan oksidatif stres peranan ini tidak berkaitan dengan usia dan juga tidak berkaitan dengan patogenesis dari autism itu sendiri. Oksidatif stres dianggap mempengaruhi proses metilasi dan membuat kerusakan dari membran dari sel dan terjadinya kerusakan sel sehingga terjadi neuroinflamasi dan menjadi autism spectrum disorder. Hal inilah yang membuat para peneliti saat ini mulai mengarahkan perhatiannya bagaimana cara untuk mengelola stres oksidatif ini dengan meningkatkan antioksidan dan juga menurunkan oksidan. Total antioksidan capacity adalah salah satu faktor yang paling berperan dalam autism spectrum disorder. Dan rendahnya total antioksidan capacity ini berkorelasi dengan beratnya gejala klinis dan perilaku aberran. Suplementasi yang berfungsi untuk meningkatkan fungsi dari total antioksidan capacity, dalam hal ini suplementasi antioksidan, akan bermanfaat buat anak dengan gangguan spektrum autism. Vitamin E dan vitamin C adalah vitamin yang dapat mudah kita jumpai, harganya pun murah. Selain itu, profil dari vitamin E dan vitamin C ini bila digunakan bersamaan akan membuat vitamin fungsi mereka menjadi lebih bertahan dalam mempertahankan membran sel untuk terjadi kerusakan. Dan vitamin E dan vitamin C ini merupakan bagian dari sebuah antioksidan yang non-enzimatik, di mana peranannya adalah untuk memperkuat fungsi dari antioksidan enzimatik yang ada dalam tubuh kita, seperti misalnya superoxide dismutase, katalase, dan juga glutathione peroksidase. Dan penelitian ini masih sedikit dilakukan di dunia, khususnya di Indonesia. Ini merupakan sebuah clinical trial yang pertama kami lakukan. Masalah yang ada dalam penelitian ini kami berikan menjadi 2. Yang pertama, bagaimanakah gambaran dari total antioksidan capacity pada anak dengan gangguan spektrum autism. Kemudian permasalahan kedua adalah bagaimana efek dari total antioksidan capacity terhadap gejala klinis, perilaku aberran, serta kualitas hidup anak dengan gangguan spektrum autism. Tujuan penelitian secara umum adalah untuk mengidentifikasi efek dari total antioksidan capacity terhadap gejala klinis, perilaku aberran, dan kualitas hidup pada anak dengan gangguan spektrum autism. Dalam penelitian ini ada 4 hipotesis yang kami kemukakan. Yang pertama adalah terdapat perbedaan antara total antioksidan capacity dan CARS
CGIS, ABCI, dan PET-SKL baseline minggu ke-6, 12 antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Nomor kedua adalah terdapat perubahan TEK, perubahan CARS, CGIS, ABCI, PET-SKL baseline ke minggu ke-6, minggu 6 ke minggu 12, serta dari baseline ke minggu 12 pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Sedangkan hipotesis yang ketiga adalah terdapat hubungan antara perubahan TEK dengan perubahan CARS, CGIS, ABCI, PET-SKL baseline ke minggu 6, minggu 6 ke minggu 12, serta dari baseline ke minggu 12 pada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Hipotesis yang keempat, kami hipotesiskan bahwa dengan pemberian vitamin E dan C akan mempengaruhi TEK, memperbaiki gejala klinis, mengurangi perilaku aberran, dan meningkatkan kualitas hidup pada anak dengan gangguan spektrum autism. Kerangka teori dari penelitian ini adalah stres oksidatif. Di sini sangat dipengaruhi oleh reaktif oksigen spesies yang meningkat dan reaktif nitrogen spesies serta kapasitas antioksidan yang berkurang. Kemudian adanya disfungsi mitokondria dan adanya faktor sindrom pun faktor non-sindrom yang akan memperberat stres oksidatif itu sendiri. Dan bila terjadi stres oksidatif, akan terjadi neuroinflamasi, akan membuat kapasitas metilasi dari DNA akan berkurang dan menjadikan molekul akan menjadi rusak, baik itu DNA, protein, maupun fraksi lipid. Hal ini akan menyebabkan overgrowth dari lobus, baik itu lobus frontalis dan temporalis di otak pada anak dengan spektrum autism, adanya abnormalitas struktur otak, ketidakseimbangan neurotransmitter, dan juga terjadi disfungsi neuron. Selain itu juga akan mempengaruhi beratnya gejala klinis dan juga perilaku aberran yang kita sudah kemukakan tadi. Dan tentunya ujung-ujungnya akan terjadi masalah dalam kualitas hidup. Intervensi yang ada, kita akan berfokus pada bagaimana pemberian suplemen dengan vitamin E dan vitamin C akan mampu mengurangi oksidan dan meningkatkan kapasitas antioksidan itu, kemudian akan berefek pada gejala klinis yang akan menjadi membaik, dan juga perilaku aberrannya akan berkurang, dan akhirnya quality of life dari pasien dengan autism spectrum disorder akan meningkat. Kerangka konsep dari penelitian ini adalah yang pertama, anak dengan gangguan spektrum autism kita akan memberikan dengan pemberian obat standar yang dalam praktek sehari-hari dengan pemberian risperidon, namun kita menambahkan dengan vitamin E dan vitamin C. Kemudian pada kelompok kontrol tetap kita berikan risperidon sebagai pengobatan yang standar dan juga diberikan placebo. Kemudian kita akan menilai total antioksidan capacity, diharapkan total antioksidan capacity akan meningkat. Kemudian stres oksidatif akan berkurang dan akan muncul adalah gejala klinis dari pasien dengan spektrum autism, perilaku aberrannya akan berkurang dan juga quality of life akan meningkat. Kita akan lakukan pengukuran di baseline, pengukuran pada minggu ke-6 dan pada minggu ke-12. Semua kita akan menilai TEK, CGIS, ABCI, dan PET-SKL. Metode dari penelitian ini yang kami lakukan adalah sebuah uji klinik teracak atau kita sebut juga randomized clinical trial yang kami lakukan sejak bulan September tahun 2024 sampai dengan Juni 2025. Populasi sampel kami adalah semua anak yang mengalami gangguan spektrum autism yang berobat di Rumah Sakit Umum Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar dan jejaringnya. Pada kelompok perlakuan kami akan memberikan vitamin E dalam dosis 150 sampai 200 international unit dan vitamin C 100 sampai 200 mg selain terapi standar berupa risperidon. Sedangkan pada kelompok kontrol hanya mendapatkan placebo. Alur penelitian seperti ini bahwa seluruh pasien yang memenuhi kriteria inklusi kita akan lakukan pemeriksaan CARS, CGIS, ABCI, PET-SKL, dan TEK. Kemudian kita akan membagi secara random menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Kita akan menilai kembali pada minggu ke-6 dan minggu ke-12. Data yang ada akan kita analisis dan akan ada hasil dan kesimpulan. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini kita dapat lihat bahwa terdapat 78 orang pasien yang kami assessment, namun hanya 58 orang yang masuk dalam kriteria inklusi.
Dari 58 ini terbagi menjadi kelompok perlakuan dan kelompok kontrol melalui proses randomisasi 27 dan 31. Namun sejalan dengan perjalanan dari follow up terdapat sampel atau subjek penelitian yang drop out sehingga tersisa 20 subjek pada kelompok perlakuan dan 22 pada kelompok kontrol. Tingkat dropout pada penelitian ini kami hitung ada sebesar 27,6%. Namun kriteria atau besaran dari dropout ini masih dianggap lazim pada penelitian clinical trial dengan menggunakan risperidone pada anak dengan gangguan autism. Dan mayoritas memiliki alasan yang jelas sehingga bias attrition minimal pada penelitian ini dan validasi internal penelitian masih terjaga dan kami masih bisa mendukung interpretasi dari hasil dari penelitian ini. Analisis per protokol juga mencerminkan efek as treated sehingga menampilkan dampak biologi intervensi secara lebih murni. Berikut adalah gambaran karakteristik subjek di mana kita dapat lihat bersama di tabel bahwa terdapat mayoritas dari subjek penelitian adalah laki-laki baik pada kelompok perlakuan maupun kelompok kontrol dan terlihat bahwa usia, tinggi dan berat serta IMT juga dalam keadaan yang hampir sama. Sehingga dapat kita lihat bahwa variabel perancu pada penelitian kami dapat minimal karena status gizinya sama-sama baiknya, mendapatkan terapi perilaku dan dosis risperidone juga tetap stabil selama penelitian. Randomisasi juga dilakukan dengan tepat karena distribusi karakteristik ini seimbang baik usia, jenis kelamin dan status fungsional, dan kami dapat mengisolasi efek suplementasi dari vitamin E dan vitamin C karena konsistensi dari terapi perilaku yang tetap dilaksanakan hingga akhir dari penelitian. Desain metodologis kuat dalam hal ini meningkatkan validitas internal dan mendukung interpretasi kausal. Kami paparkan juga perbandingan TEK, gejala klinis dan kualitas hidup baseline kedua kelompok, baik itu kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Di sini kita bisa lihat bahwa TEK, total antioksidan capacity, pada kedua kelompok tidak ada perbedaan bermakna. Namun di sini dapat kita lihat dari jurnal ataupun referensi bahwa TEK urin pada kedua kelompok tidak berbeda signifikan, namun berada di bawah populasi yang sehat, di mana pada populasi yang sehat ada 1,95. Kemudian pada data dari beratnya gejala klinis dan CARS, subjek dalam kelompok perlakuan memulai penelitian ini dengan gejala yang lebih berat dibandingkan dengan kelompok kontrol. Dari data kita lihat bahwa perbandingan TEK setelah 6 minggu terjadi perbedaan bermakna antara kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, di mana pada kelompok perlakuan terjadi lebih banyak penurunan dan lebih besar secara signifikan dibanding kelompok kontrol. Kemudian pada perubahan total antioksidan capacity, di sini kita bisa lihat bahwa pada kelompok perlakuan terjadi penurunan signifikan TEK pada minggu ke-6 dan ukuran efek size-nya juga besar. Dan pada fase akhir minggu 6 ke minggu 12 dan baseline ke-12, TEK pada kelompok perlakuan cenderung stabil walaupun tidak signifikan secara statistik. Ini menjawab hipotesis kami yang kedua bahwa TEK urin di sini merefleksikan ekskresi akhir dari metabolit antioksidan dan aktivitas sistem redoks tubuh secara menyeluruh, sehingga penurunan kadar TEK urin pada kelompok perlakuan bukanlah tanda defisiensi, melainkan mencerminkan peningkatan efisiensi biologis dalam pemanfaatan antioksidan oleh jaringan tubuh. Temuan ini tentu mendukung hipotesis bahwa suplementasi vitamin E dan C akan meningkatkan efisiensi, mempertahankan proteksi redoks dan adaptasi biologis tubuh pada partisipan atau subjek dengan gangguan spektrum autism. Sedangkan pada perubahan gejala klinis secara dengan menggunakan skor CARS, ini menurun pada kedua kelompok, namun perbedaannya tidak signifikan secara statistik. Perubahan skor CGI-S menurun secara signifikan pada kelompok perlakuan dari baseline ke minggu 12. Perubahan ini menunjukkan perbaikan klinis yang lebih besar pada kelompok perlakuan dengan efek size sebesar 0,49. Sedangkan perubahan pada perilaku aberran, terdapat penurunan skor ABCI
paling nyata pada kelompok perlakuan minggu 6 ke minggu 12 dengan ukuran effect size atau ukuran besar efek sebesar 0,8. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan perilaku iritabilitas lebih baik terjadi pada kelompok perlakuan dibanding kelompok kontrol. Dari baseline ke minggu 12 tidak ada perbedaan signifikan antar kelompok, namun ukuran efek adalah efeknya sedang sampai dengan besar, sehingga dapat kita asumsikan bahwa pada pasien dengan GSA yang diberikan dengan vitamin E dan C akan menunjukkan perubahan secara klinis yang besar. Sedangkan pada perubahan kualitas hidup dapat kita lihat terjadi peningkatan skor PET-SCL pada kelompok perlakuan minggu ke-6 dengan ukuran efek sedang dan besar, namun peningkatan dari baseline hingga ke minggu 12 tidak signifikan. Dari analisis korelasi kita dapat lihat di sini terjadi korelasi negatif antara TEC dengan CGI-S dan korelasi positif sedang dari TEC dengan PET-SCL. Jadi semakin besar penurunan TEC dalam hal ini urin, artinya semakin besar efisien digunakan oleh tubuh, semakin baik perbaikan gejala klinis dan semakin tinggi kualitas hidup dari anak. Namun pada fase lanjutan hubungan ini masih melemah, kemungkinan karena adanya efek dari adaptasi biologis, respon terapi yang jenuh, atau heterogenitas respon individu. Temuan ini menekankan bahwa TEC lebih relevan sebagai biomarker respon biologis awal daripada merupakan sebuah indikator status oksidatif yang jangka panjang. Sebagai simpulan untuk menjawab hipotesis yang kami paparkan di depan tadi, yang pertama karakteristik awal, kelompok perlakuan memiliki gejala yang lebih berat dibanding kelompok kontrol ditandai dengan CGI-S dan CARS yang lebih tinggi dibandingkan dari kelompok perlakuan. Dibandingkan dari kelompok kontrol. Kemudian TEC urin, ABCI, PET-SCL tidak berbeda signifikan. Namun setelah 6 minggu, TEC urin menurun signifikan pada kelompok perlakuan, sedangkan pada minggu 12 perbedaan antar kelompok tidak signifikan. Kesimpulan kedua, perbaikan klinis dan kualitas hidup. Pada minggu ke-6, TEC urin berbeda signifikan, CGI-S dan PET-SCL juga ditemukan juga berbeda secara signifikan. Minggu ke-12 ABCI menurun signifikan, baseline ke minggu 12 CGI-S membaik dan terdapat kecenderungan perbaikan pada CARS, ABCI dan PET-SCL dengan efek size lemah sampai sedang. Sedangkan pada korelasi TEC pada baseline ke minggu ke-6 kita dapatkan korelasi TEC dengan CGI-S dan TEC dengan PET-SCL, di mana temuan ini menunjukkan bahwa efisiensi penggunaan TEC oleh tubuh mencerminkan makin besar penggunaannya akan mendukung perbaikan gejala klinis dan kualitas hidup dari pasien atau dari anak dengan gangguan spektrum autism. Dan simpulan yang keempat untuk menjawab hipotesis kami yang keempat adalah suplementasi vitamin E dan C dapat memberikan manfaat yang nyata pada fase awal intervensi, terutama pada penurunan iritabilitas dan peningkatan kualitas hidup. Namun efeknya cenderung menurun pada fase berikutnya. Dari penelitian yang kami lakukan, kami mengumpulkan beberapa saran untuk penelitian lanjutan. Yang pertama adalah kita perlu mempertimbangkan vitamin E dan C sebagai terapi adjuvan pada anak dengan gangguan spektrum autism, terutama dengan iritabilitas yang tinggi atau gejala sedang dan berat, disertai dengan intervensi perilaku, modifikasi diet, dan keterlibatan keluarga. Yang kedua adalah kita melakukan uji klinis dengan durasi yang lebih panjang untuk menilai efektivitas dari pemberian, keberlanjutan efek, dan mengeksplorasi biomarker yang lebih sensitif atau yang lebih bertahan lama dalam tubuh, misalnya dengan menggunakan glutation peroksidase ataupun kita menggunakan dengan glutation oksidase, perbandingan oksidatif dan reduksi, dan juga kombinasi dengan antioksidan lain agar mendapatkan efek yang sinergistik. Kemudian persaran ketiga, menyusun pedoman berbasis bukti bahwa penggunaan vitamin E dan C sebagai adjuvan ini terbukti bermanfaat secara klinis, dan edukasi kepada orang tua dan dukungan terhadap program kesehatan untuk memastikan bahwa ketersediaan suplemen ini tetap ada ataupun berkualitas. Demikian presentasi dari hasil penelitian saya. Besar harapan saya bahwa apa yang kami dapatkan di penelitian ini guna pada
anak-anak yang membutuhkan, terutama anak-anak dengan gangguan spektrum autism. Terima kasih banyak, Prof. Baik. Terima kasih Dr. Rinfield. Demikian tadi ringkasan disertasi yang dibawakan oleh Promovendus. Jadi nampaknya bahwa pemberian atau suplementasi dalam bentuk adjuvan ya untuk vitamin C dan vitamin E itu bisa memperbaiki gejala-gejala klinis, perilaku aberran maupun kualitas hidup ya, dengan biomarkernya TAC itu. Ya, cuman TAC ini katanya hanya dalam 6 minggu. Kalau yang 12 minggu barangkali ada antioksidan lain barangkali yang bisa dilihat. Kira-kira seperti itu ya. Nah, saya kira ini temuan penting ya untuk Dr. Rinfield. Berikutnya saya akan mempersilahkan para penguji untuk memberikan pertanyaan, komentar, ataupun mungkin hal-hal yang ingin ditambahkan pada studi ini. Saya mulai dari Dr. Martira Madepungeng, spesialis anak. Silakan, Dok. Ya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Sidang Profesor Dr. Irfan Idris MKes. Yang terhormat promotor dan kopromotor dan penguji. Dan yang saya hormati para hadirin peserta penguji peserta ujian ya promosi hari ini. Selamat untuk Dr. Rinfield ya, sudah masuk dan keluarga. Oke. Saya apresiasi untuk Dr. Rinfield karena berani mengambil autism sebagai bagian disertasi. Kita tahu bahwa penyakit ini semakin meningkat ya, Dr. Rinfield. Tadi Anda paparkan data terakhir 1 dalam 31 anak itu mendapatkan autism, mengalami peningkatan yang luar biasa. 2010 itu 1 di antara 68 ya, berarti memang sangat pesat dan tantangan buat kita. Salah satu patomekanisme, nah ini kan spektrum masih luar biasa, tantangan mencari penyebab tunggalnya ya, tidak seperti penyakit lain bisa ditebak ini penyebabnya. Nah, saya apresiasi Dr. Rinfield ini karena memang tangan-tangan kita, karena memang saya sama-sama Dr. Rinfield saling konsul dengan penyakit-penyakit autism atau spectrum disorder. Nah, salah satu pendekatan Dr. Rinfield adalah melihat salah satu pendekatan patomekanisme dengan stres oksidatif. Saya mau lihat, membuktikan di mana pembuktian Anda menunjukkan bahwa ada loh perannya di sini stres oksidatif dalam hal membawa perbaikan klinis dari anak-anak autism. Tolong tunjukkan supaya audiens tahu bahwa memang salah satu pendekatan patomekanismenya ada di salah satu stres oksidatif. Selain memang ada pendekatan dari gut-brain axis, jadi pendekatan imunologi banyak. Makanya dengan membuka satu ini kita buka wawasan bahwa pendekatan dalam patomekanisme dan terapi itu bisa membawa perbaikan klinis dari. Tolong Dr. Rinfield utarakan ke depan supaya mereka tahu bahwa memang dengan pendekatan patomekanisme stres oksidatif bisa membawa perbaikan. Di mananya yang Anda dapat dari riset tersebut? Ya, silakan. Ya. Terima kasih yang terhormat Dr. Martira Madepungeng SPA, subspesialis TKPS konsultan atas pertanyaannya. Pada pertanyaan bagaimana patomekanisme dari stres oksidatif dapat berperanan pada anak dengan gangguan spektrum autism, seperti yang kita ketahui bahwa tubuh kita selalu dalam tubuh kita terjadi selalu adalah oksidatif dan ketidakseimbangan antara oksidan dan antioksidan. Sedangkan pada anak-anak dengan gangguan spektrum autism itu cenderung kemampuan antioksidan kapasitinya lebih sedikit dibandingkan anak yang normal, Dok. Sehingga apabila anak-anak ini terus mengalami ketidakmampuan untuk melawan dari oksidan yang dialami, baik itu dari lingkungan atau bisa berupa suhu, cahaya, ataupun dari
patogen-patogen yang kita dapatkan dari zat-zat di lingkungan, ini akan membuat terjadinya stres oksidatif yang berlangsung terus. Dan bila berlangsung terus akan menyebabkan membran dari sel kita, terutama dari frakselipid, akan menjadi kerusakan. Dan ini juga akan mempengaruhi juga pada DNA dan juga organ atau sel itu sendiri. Dan makin lama ini akan, bila berlanjut terus, akan mempengaruhi dari baik itu dari struktur otak dan neurotransmitter otak, sehingga gejala klinis yang tampak akan menjadi lebih berat daripada anak dengan gangguan spektrum autism, juga kualitas hidup mereka akan menjadi lebih berat. Demikian jawaban dari saya, Dr. Martira. Ya, saya kira Anda sudah buktikan dari uji statistik dan uji klinis ya, bahwa memang dengan TEG itu bisa mempengaruhi klinis dan terlihat ya, jadi sudah teruji, berarti memang ada link stres oksidatif itu menimbulkan perbaikan dari gejala autism. Yang kedua, tadi Anda mengangkat bahwa TEG salah satu biomarker ya, biomarker untuk menentukan. Iya, nah, ini ada menurun. Biasanya kita mendapatkan dengan memberikan suplemen, biasanya kita mengharapkan ada peningkatan. Kenapa sih TEG urinnya itu rendah? Baik, terima kasih banyak pertanyaannya Dr. Martira Madupunggung, SPI, subspesialis TKPS konsultan. Pertama kami menerjemahkan hasil dari penelitian ini juga kami sempat bingung, Dok. Jadi setelah kami melakukan diskusi dan rupanya kami dapatkan bahwa TEG urin berbeda dengan TEG yang ada di dalam darah. Kalau TEG yang dalam darah itu menandakan sebuah kapasitas yang dimiliki oleh tubuh, sedangkan TEG yang urin adalah ekskresi atau yang sisa yang telah digunakan oleh tubuh. Sehingga dari referensi pun kami baca bahwa TEG darah lebih tinggi jumlahnya dibandingkan TEG urin pada populasi anak normal, apalagi pada anak dengan gangguan spektrum autism didapatkan TEG yang lebih rendah daripada populasi normal pada urin, Dok. Demikian jawaban saya, Dr. Martira. Ya, saya kira betul. Jadi TEG urin rendah berarti apa yang diberikan dalam suplemen sebagai ajuvan itu digunakan ya untuk melawan antioksidan yang terjadi dalam tubuhnya. Ya, bukan berarti rendah itu defisiensi, tapi menunjukkan bahwa sudah menggunakan separuh antioksidan digunakan. Pada kelompok kontrol tidak ada perubahan ya. Artinya memang Iya, tidak ada efek antioksidan digunakan pada anak tersebut. Terakhir, ini harganya mahal nggak untuk periksa? Yang dari pembelian reagen, Ya. tapi Dr. Martira, kalau reagennya barangkali kita bisa beli, Dok, tapi yang menjadi yang tidak bisa terbeli adalah peranan dari orang tua, pasien, dan teman-teman semua yang terlibat dalam penilaian klinis, karena ini clinical trial. Jadi yang sulit di penelitian ini, Dr. Martira, adalah koordinasi dan kerjasama dan bantuan dari berbagai pihak yang tak ternilai harganya. Demikian, Dokter. Ya, terima kasih. Terima kasih, Prof. Ya. Baik, makasih Dr. Martira Madupunggung, spesialis anak. Berikutnya, penguji berikutnya saya mempersilahkan Dr. Aminuddin, PhD, ya, spesialis gizi konsultan. Silakan Dr. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Terima kasih saya ucapkan untuk Ketua Sidang, Promotor, Prof. Jaya, Prof. Chin, Dr. Martira, dan terutama teman sejawat saya, Dr. Rinfil. Ya, saya beberapa kali berinteraksi dengan beliau selama proses penelitian ini, dan saya dapat kesan bahwa beliau, he knows what he's doing. Jadi itu kesan yang saya tangkap. He really knows what he's doing. So jadi saya yakin bahwa kualitas dan kualitas data yang diperoleh oleh beliau ini bisa dipertanggungjawabkan. Nah, saya setuju dengan Dr. Martira. Penjelasan yang paling menantang dari penelitian ini adalah terkait TAG tadi. Ya. Penelitian-penelitian yang terdahulu, kalau kita suplementasi vitamin C, vitamin A, vitamin E, maka TAG di urin itu akan meningkat. Ya. Di semua populasi yang berbeda-beda, selalu konsisten bahwa pemberian suplementasi vitamin C dan vitamin E itu selalu membuat TAG urin akan meningkat. Nah, pada kasus Dr.
eh, Rinfield ini yang kemudian perlu penjelasan yang saya kira mungkin harus lebih menjelimet begitu untuk menarasikan kenapa bisa demikian, ya, kenapa bisa demikian. Dan teori atau penjelasan Dr. Rinfield adalah karena efisiensi penggunaan antioksidan meningkat pada pemberian vitamin C dan vitamin E tadi. Nah, ini mungkin akan terutama untuk reviewer ini tentu akan mendapat sorotan yang paling besar. Tapi saya kira itu sah saja kita menginterpretasikan demikian. Yang ingin saya tanya ke Dr. Rinfield adalah dari background, dari konteks apa yang kita ketahui sekarang tentang peranan vitamin C dan vitamin E atau antioksidan secara keseluruhan dalam memperbaiki gejala-gejala klinis pada pasien-pasien GSA. Penelitian Dr. Rinfield ini menawarkan hal baru apa dalam konteks apa yang kita tahu sekarang. Kemudian kalau misalnya ada penelitian untuk mengkonfirmasi hasil yang diperoleh oleh Dr. Rinfield di masa yang akan datang, mudah-mudahan ada teman sejawat yang kemudian akan meneruskan ini, hal-hal apa saja yang mungkin perlu diperbaiki atau perlu tambahan-tambahan sehingga bisa menyempurnakan metode yang sekarang ini. Jadi kita berbicara tentang kelebihan dan kelemahan apa yang penelitian Dr. Rinfield dapatkan ini, ya, dan kemudian bagaimana ini bisa memperkaya apa yang kita ketahui sekarang, dan bagaimana penelitian yang akan datang atau peneliti-peneliti yang tertarik untuk mengkonfirmasi atau melihat bagaimana efeknya secara fisiologis, itu bagaimana mereka bisa mendekati penelitian yang ini supaya kita betul-betul tahu bahwa apa yang kita sampaikan ini atau Dr. Rinfield sampaikan ini bahwa ada nilai adjuvan. Jadi kita perlu garisbawahi adjuvan tidak bisa menggantikan terapi risperidon pada anak GSA. Ini betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan dan bisa betul-betul bisa mungkin suatu saat bisa dijadikan SOP atau POS pada pasien-pasien GSA tadi. Barangkali itu saja satu kali. Terima kasih Dr. Rinfield. Selamat sekali lagi untuk Dr. Rinfield. Terima kasih Prof. Terima kasih yang terhormat Dr. Aminuddin M. Nuh Endayat PhD SP GK Konsultan atas pertanyaannya. Pada pasien dan penelitian ini kami dapatkan dok adalah bahwa total antioksidan capacity yang dikeluarkan dari urin itu melalui ekskresi oleh ginjal, sehingga prosesnya akan berbeda dengan yang tersedia dalam darah, dan ini merupakan ekskresi dari tubuh kita, sehingga TEC yang kami temukan itu adalah rendah. Dan selain itu juga pada gangguan spektrum autism juga memang menurut referensi kalau setelah kami sesuaikan memiliki TEC yang rendah dibandingkan populasi anak yang normal. Dan ini juga sudah terbukti juga bahwa di penelitian bahwa stres oksidatif terjadi dan berlangsung terus pada anak dengan gangguan spektrum autism. Dan ini juga mungkin menjelaskan bahwa mengapa pada TEC, kadar dari TEC ini tidak terjadi peningkatan karena digunakan secara terus dan kebutuhannya lebih besar pada anak dengan gangguan spektrum autism. Kemudian untuk bagaimana buat teman-teman yang lain yang kira-kira akan tertarik melakukan penelitian yang sama, di sini kami agak kesulitan dok, karena pada pasien dengan gangguan spektrum autism untuk mengambil sampel darah. Nah, kalau memang memungkinkan diambil dengan sampel darah itu akan lebih baik dibandingkan dengan sampel urin, karena tadi banyaknya peranan dari metabolisme tubuh yang terlibat dok. Kemudian yang kedua, kalaupun memungkinkan anaknya bisa dicari yang kooperatif, yang bisa mengeluarkan urin dengan jam yang konsisten, di mana urin pagi adalah yang terbaik. Ini yang kita beberapa sampel kami tidak konsisten dok untuk pagi. Kemudian yang berikut adalah bagaimana kita
sebisa mungkin selain TEC kita akan kombinasikan dengan antioksidan atau parameter antioksidan yang lain, Dok. Seperti misalnya rasio dari glutation dan rasio glutation oksidase dan reduksi, bisa juga dengan penggunaan katalase ataupun antioksidan yang lain yang secara endogen dalam tubuh, sehingga akan lebih menggambarkan bagaimana kapasitas dari tubuh seseorang dalam menghadapi stres oksidatif. Itu barangkali jawaban dari saya, Dr. Amin. Makasih, Dok. Baik, makasih ya. Jadi pertanyaannya saya kira memang sangat penting ya, karena substansi dari penelitian ini adalah melihat total antioksidan capacity di urin ya. Mengapa di urin? Urin saja susah didapat, apalagi kalau di darah ya, karena anak ini kan autism. Baik, makasih Dr. Amin. Dari saya, karena saya juga penguji ya, saya nyambung saja. Ternyata di darah sekalipun memang seperti itu juga. Jadi tadi kemarin saya baca total antioksidan capacity sekalipun di darah ini memang bukan pada orang ya, karena kan di orang susah. Jadi ini pada penelitian di animal ya. Itu mereka memang dapatkan bahwa mereka yang sudah dikasih suplementasi vitamin C maupun vitamin E, di darah sekalipun pada yang diberi suplemen kadar TEC-nya rendah. Ya. Jadi bukan hanya di urin. Itu menunjukkan bahwa memang kalau kita mau periksa betul, mungkin harus di dalam sitosolnya, ya, sitoplasma. Karena di situ terjadi reaksi antara prooksidan dengan antioksidan. Ya. Jadi saya baca ini saya langsung senang, cocok menjadi Dr. Rinfield. Sudah benar penelitiannya. Ya. Karena di darah juga begitu. Ya. Dan itu ada di PLOS 2024 kalau nggak salah. Tapi memang pada animal ya, yang membuktikan bahwa memang ini menjadi baik. Sehingga saya kira apa yang didapatkan oleh Dr. Rinfield, saya kira ini betul-betul bagus. Cuma pertanyaannya adalah dari saya Dr. Rinfield, di 12 minggu itu kan TEC-nya tidak berbeda bermakna antara kontrol dengan intervensi. Bagaimana dengan gejala klinisnya? Karena kalau gejala klinisnya bagus, berarti TEC tidak bisa dipakai sebagai biomarker untuk jangka panjang, kira-kira begitu. Apakah seperti itu? Silakan. Terima kasih Profesor Dr. Irfan Idris MKes atas pertanyaannya, Prof. Pada penelitian yang kami lakukan, Prof, memang terlihat bahwa tidak ada perbedaan signifikan setelah 12 minggu dari kelompok perlakuan dan kelompok kontrol. Namun ada tren yang kami dapatkan bahwa pada kelompok perlakuan nilai TEC-nya lebih stabil dibandingkan dari kelompok kontrol. Selain itu gejala klinis pun seimbang, Prof. Pada penilaian dari klinis, baik itu dengan menggunakan CGI-S maupun dari orang tua, PET-SCL, ini melaporkan adanya perbaikan, baik secara klinis maupun secara quality of life. Jadi penelitian ini kami yakinin bahwa dengan pemberian dari suplemen vitamin E dan vitamin C dapat berperanan pada TEC, walaupun tidak signifikan, namun dengan uji efek size kami dapat meyakini bahwa hal ini tetap berperanan dalam profil klinis dan quality of life dari pasien. Makasih, Prof. Ya, saya kira kalau klinis, kan klinis yang menentukan. Teman-teman klinisi kan melihat itu, ya. Karena memang di penelitian kadang-kadang signifikansi klinis tidak selamanya ditunjang oleh signifikansi statistik, apalagi lab, ya. Ini tidak selamanya jalan. Jadi tergantung di mana kita nanti melihatnya, ya. Saya kira makasih Dr. Rinfield. Terima kasih, Prof. Saya ingin memperlihatkan video daripada atau komentar dari penguji eksternal Profesor Antonio Empersico ya, dari Italia. Bisa tolong diputarkan komentar beliau untuk ujian terbuka ini. Silakan. Good morning, everyone. Today is an important day for Dr. Rinaldi. It's the day that he's defending his thesis and is hopefully bringing to an end, to a joyful end, his doctoral studies. I've had the pleasure of knowing Dr. Rinaldi
ever since the course he took in Rome last year. And it's been a real pleasure first to know him and then to work with him, to mentor him in his doctoral trail of growth, and also to be the external examiner in this commission. Dr. Rinaldi has done a lot of work, well-performed work, first gathering as much information as possible on the role of oxidative stress in autism spectrum disorder and more broadly in human health and disease, and also on the mechanisms underlying oxidative stress in human health and disease. This work has brought Dr. Rinaldi to publish during the duration of his doctoral studies 2 very nice articles, one for the Asian Journal of Psychiatry and another one for Basic Clinical Pharmacology and Toxicology, which are already beginning to gather citations. And I think it's important to underline that through this process, Dr. Rinaldi has grown in knowledge, which is important because it is important to first gather knowledge and then to start designing experiments and to start performing experiments. We need to know before we know what is right and what is wrong to plan. So through this process, Dr. Rinaldi has grown quite a bit, and then came his experimental study, which we have discussed already and examined in 2 different occasions. Of course, I'm not going to ask any more questions or make any more comments, if not just to say that I'm quite satisfied both with the effort and with the outcome of this study. Of course, clinical research is complex. Clinical research is always fraught with many difficulties, and sample size, the methods used to measure psychological phenomena are always are never as good as we would like them to be. So everything can be improved, but still, this study, the experimental part, also is very good quality. And Dr. Rinaldi, I think, has done an excellent job at gathering the data and analyzing the data and discussing the data as he has done with the collaboration of the many clinical colleagues that have participated in this effort and also of the other mentors he had, members also of this commission. So altogether, I can express all my satisfaction for the trail of growth that Dr. Rinaldi has followed during his doctoral studies. And I'm quite happy of the outcome. And although I cannot be with you tonight because I was telling Professor Tara that unfortunately I used to be able when I was young to be awake between 3 and 5 o'clock in the morning and then to be able to go to work. But unfortunately, that's not possible for me anymore at this time in my life. But nonetheless, I look forward tomorrow morning, my morning here in Italy. It's going to be afternoon in Indonesia to receive confirmation that Dr. Rinaldi has beautifully completed his course of study, successfully defending his thesis, and with a lot of satisfaction, both for him, for his family, and colleagues. Thank you again for the opportunity to follow Dr. Rinaldi during these doctoral studies, and I wish you the best. Goodbye. Ya, demikian ya komentar dari Prof. Antonio. Baik, selanjutnya
kita akan masuk ke tim pembimbing. Saya akan mempersilahkan co-promotor Profesor Dr. Chin Wiguna, spesialis kedokteran jiwa, subspesialis anak dan remaja konsultan. Silakan Prof. Chin. Baik, terima kasih Bapak Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat pagi. Yang terhormat Prof. Irfan Idris, Ketua Sidang, Prof. Tandra, Promotor, dan juga Dr. Matira, Dr. Aminuddin, dan Prof. Persiko sebagai penguji. Jadi izinkan saya untuk memberikan beberapa pertanyaan dan juga masukan untuk Dr. Infil. Namun pertama-tama saya mengucapkan selamat kepada Dr. Infil atas pencapaiannya dalam menyelesaikan disertasi yang sungguh penting dan bermanfaat bagi individu, terutama anak dengan gangguan spektrum autisme. Dan kalau kita lihat tentunya penelitian atau disertasi yang Dr. Infil hasilkan fokusnya adalah pada manajemen anak dengan gangguan spektrum autisme atau mungkin individu dengan gangguan spektrum autisme. Dan hasil penelitian Dr. Infil dalam disertasi ini membuktikan bahwa ada perbaikan klinis sebenarnya yang signifikan dalam kaitan dengan efek pemberian adjuvan antioksidan vitamin C dan vitamin E terhadap perbaikan perilaku aberran serta keparahan klinis pada anak dengan gangguan spektrum autisme. Selain itu sebenarnya kalau kita lihat lebih jauh, penelitian daripada Dr. Infil ini sebenarnya merupakan suatu penelitian yang bersifat atau berfokus pada penelitian yang transdiagnostik sebenarnya. Kalau kita ngelihat penelitian yang Dr. Infil lakukan ini sebenarnya berusaha untuk mengelaborasi tata laksana gangguan spektrum autisme dari berbagai mekanisme yang mendasarinya. Sebagaimana kita ketahui dalam aspek transdiagnostik, maka tentunya anak dengan gangguan spektrum autisme atau gangguan spektrum autisme itu sendiri memiliki beberapa gangguan yang berkaitan dengan proses perubahan di otak, seperti sensory processing misalnya, regulasi emosi, executive function, kognisi sosial, masalah tidur, dan sampai dengan fleksibilitas kognitif. Tentunya dengan kompleksitas yang seperti ini, tata laksana dengan satu aspek saja tidak memungkinkan kita bisa membantu anak dengan gangguan spektrum autisme. Dan kondisi seperti ini tidak terlepas dari peran penting yang Dr. Infil lakukan pada penelitian ini, yaitu oxidative stress sebenarnya ya, di dalam patofisiologi dari gangguan spektrum autisme seperti proses inflamasi dan juga disfungsi dari mitokondria. Nah, dalam disertasi ini, Dr. Infil sudah menjabarkan dengan cermat dan rinci sebenarnya ya, bahwa hal-hal seperti itu berpengaruh. Dan Dr. Infil berusaha untuk meninjau lebih jauh di mana sih sebenarnya adjuvan dari intervensi vitamin C dan vitamin E ini, yang sebenarnya kedua zat ini atau kedua vitamin ini mudah didapatkan di masyarakat sebenarnya ya, bukan sesuatu yang sulit didapatkan dan juga bukan sesuatu yang sulit untuk dibeli sebenarnya ya. Dan pemberian kedua jenis vitamin ini bisa memperbaiki keseimbangan redoks sebagaimana Dr. Infil sudah jelaskan di dalam disertasinya. Nah, kalau kita lihat dengan pendekatan transdiagnostik seperti ini, saya ingin mendapatkan gambaran dari Dr. Infil. Apa rencana ke depan dari Dr. Infil untuk bisa memanfaatkan hasil penelitian Dr. Infil bagi kepentingan masyarakat banyak di Indonesia terutama, dan spesifiknya untuk individu atau anak dengan gangguan spektrum autisme. Itu pertanyaan pertama saya, silakan Dr. Infil. Baik, terima kasih yang terhormat Profesor Dr. Chin Wiguna, SPKJ, subspesialis anak dan remaja konsultan. Perkenankan saya menjawab, Prof. Rencana Prof bahwa dengan vitamin E dan C seperti yang Prof juga sudah sampaikan bahwa mudah didapatkan dan murah, kita akan mencoba, Prof, mudah-mudahan bisa disetujui menjadi sebuah algoritma tata laksana dengan pada anak-anak dengan gangguan spektrum autism. Mungkin kita akan mulai dengan psikiatri anak dan remaja ataupun dengan melibatkan Ikatan Dokter Anak Indonesia yang bisa membuat sebuah algoritma baru tata laksana dengan pemberian vitamin E dan C sebagai antioksidan, daripada membiarkan masyarakat terbius dengan iklan-iklan ataupun promosi dari produk-produk yang belum terbukti secara evidence based medicine. Ya, itu barangkali Prof, mudah-mudahan bisa kita sosialisasikan dan lebih yakin bahwa pemberian dengan adjuvan vitamin E dan vitamin C ini dengan dosis antioksidan akan lebih bermanfaat daripada produk lain yang belum teruji secara
ilmu kedokteran. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Dr. Infil. Saya rasa itu merupakan pendekatan yang paling penting sebenarnya ya Dr. Infil ya. Baik, berikutnya adalah di dalam penelitian dan juga disertasi ini Dr. Infil juga memperlihatkan kepada kita semua bahwa pemberian ajuvan antioksidan vitamin C dan vitamin E ini sebenarnya bisa menurunkan derajat keparahan sebenarnya ya kalau Dr. Infil lihat berdasarkan tentunya untuk global impression, clinical impression severity-nya dan juga perbaikan perilaku aberrannya Dr. Infil melihat dengan menggunakan ABCI. Namun ternyata tidak terjadi perbaikan yang nyata untuk gejala klinisnya yang Dr. Infil lihat dengan CARS-nya, yaitu Childhood Autism Rating Scale-nya. Berarti untuk simptom utama daripada gangguan spektrum autisme sepertinya kurang tersentuh atau kurang memberikan efek yang kita harapkan. Dan melihat kondisi seperti ini, mungkin kita dapat memaknai bahwa untuk membantu individu atau anak dengan gangguan spektrum autisme ini sebenarnya memerlukan pendekatan yang tidak hanya transdiagnostik tetapi juga multidisiplin sehingga membutuhkan banyak terobosan-terobosan baru. Dan menurut Dr. Infil sendiri, intervensi apakah sebenarnya yang paling tepat sebenarnya? Kalau Dr. Infil ingat adanya precision medicine approach, yaitu menyelaraskan intervensi sesuai dengan profil genetik. Dan kita sekarang sudah menuju ke situ melihat tentang farmakogenomik setiap manusia dan juga metabolomiknya, serta penggunaan tentunya apa yang Dr. Infil katakan sebagai antioksidan dalam tata laksana kasus gangguan spektrum autisme. Maka saya ingin juga mendapatkan opini Dr. Infil terkait dengan precision medicine approach dalam kaitan dengan gangguan spektrum autisme ini. Silakan Dr. Infil. Yang terhormat Profesor Dr. Chin Wiguna, SPKJ, Subspesialis Anak dan Remaja, konsultan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Menurut saya, Prof, pemberian dengan antioksidan, vitamin E dan vitamin C ini bisa dapat kita pertimbangkan untuk membantu tata laksana pada pasien dengan anak dengan gangguan spektrum autism. Namun tidak dapat kita pungkiri bahwa setiap anak dengan individu yang berbeda memiliki metabolisme yang berbeda dan kerentanan yang berbeda, termasuk efek samping yang tidak kita harapkan. Jadi berkaitan dengan hal tersebut, walaupun pada penelitian kami dapatkan adalah membantu untuk mengurangi gejala iritabilitas, namun pada penggunaannya tetap kita harus berhati-hati, Prof, akan profil ketidaksesuaian dengan faktor dari anak itu sendiri yang berbeda. Dan kalau memang kita dapatkan adanya efek yang kita tidak harapkan, perilaku iritabilitas mereka menjadi lebih baik, segera kita hentikan. Itu barangkali dari saya, Prof. Baik, itu hal yang penting sekali Dr. Infil untuk kita perhatikan bersama ya sebenarnya ya. Kalau kita ngelihat lebih jauh sebenarnya pemberian antioksidan ini sebenarnya bisa membantu juga dalam kaitan dengan proses yang kita sebut sebagai epigenetik yang menjadi salah satu esensi dari precision medicine approach saat ini. Sehingga yang Dr. Infil berikan adalah antioksidan bisa menurunkan inflamasi dan memperbaiki ekspresi daripada genetik sehingga akan mempengaruhi mRNA atau messenger RNA yang tentunya mudah-mudahan bisa membuat anak autistik bisa mendapatkan manfaat yang lebih banyak. Terima kasih sekali lagi Provisiat buat Dr. Infil dan sukses selalu. Terima kasih, Prof. Terima kasih Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Prof. Chin. Berikutnya, saya kira penutup ya dari saya akan mempersilahkan Bapak Promotor untuk memberikan komentar, masukan untuk menanggapi jawaban-jawaban ataupun mungkin ada hal lain yang ingin disampaikan. Silakan Profesor Dr. Andi Jailangkara Tanda PhD, spesialis kedokteran jiwa konsultan. Silakan Prof. Ya, terima kasih Ketua Sidang, Profesor Irfan. Saya kira sudah banyak tadi pertanyaan-pertanyaan dan masukan-masukan dari baik dari pembimbing maupun penguji, secara khusus bahwa apa yang telah dilakukan oleh Dr. Rinfil ini merupakan suatu terobosan dalam hal ajuvan maupun penambahan dalam hal terapi daripada autisme spectrum disorder
seperti kita ketahui dari laporan tadi bahwa dengan penggunaan vitamin C dan vitamin E yang kita mudah mendapatkan dan harganya juga murah, mungkin lebih baik kita memberikan ajuvan tersebut kepada pasien-pasien autism maupun pengobatan-pengobatan standar yang telah kita lakukan. Itu adalah penemuan baru daripada khususnya untuk di Indonesia. Dan seperti kita ketahui bahwa dari National Survey dari Departemen Kesehatan dari tahun 2023 itu kurang lebih 2% penduduk Indonesia yang lebih 15 tahun mengalami mental problem. Jadi kalau 2% dari jumlah penduduk Indonesia 80 juta, maka kurang lebih 5,6 juta yang mengalami gangguan mental dan termasuk dalam hal ini autisme spectrum disorder. Sehingga kalau di Makassar ini 2 juta penduduknya, maka kurang lebih 40.000 gangguan mental yang perlu kita tangani yang ada di Kota Makassar, mulai dari tingkat ringan dan sampai yang berat. Dan termasuk juga dalam autisme yang telah dilaporkan tadi, yang prevalensinya semakin hari semakin meningkat. Kemudian ingin saya sampaikan juga bahwa menurut laporan daripada WHO yang baru dua minggu lalu saya terima, bahwa yang menjadi disabilitas tertinggi sekarang dari semua jenis penyakit adalah gangguan mental. Jadi dulunya itu adalah kanker atau kardiovaskuler, neurodegeneratif yang menduduki disabilitas. Tetapi sekarang di seluruh dunia mental health atau mental disorder mengalami paling tinggi prevalensinya menjadi disabilitas. Makanya gangguan mental itu harus diobati karena penyebab orang tidak bisa bekerja, tidak bisa menikmati hidup dan lain sebagainya. Sehingga itu perlu diperhatikan. Kemudian yang kedua, bahwa di samping prevalensinya yang tinggi, juga yang paling banyak juga adalah di kelompok anak-anak, mulai dari bayi sampai umur 18 tahun itu menduduki tingkat tertinggi dalam hal gangguan mental untuk kelompok dari usia muda. Jadi itu yang yang perlu diketahui, dan ternyata bahwa Dr. Linfield telah melakukan studi. Dia telah menerbitkan 2 jurnal. Yang pertama yaitu tentang scoping review dan systematic review, dan ini mempunyai Scopus Q1 dan Q2 yang telah terbit di Asian Journal of Psychiatry dan di Jurnal Basic Clinical Pharmacology dan Toksikologi. Dari penemuan-penemuan sitasi daripada referensi ini, maka dibuatlah penelitian ini dengan melihat efek total antioksidan capacity terhadap gejala klinis perilaku aberran dan kualitas hidup pada anak dengan gangguan spektrum disorder. Jadi saya kira ini merupakan suatu pencapaian yang luar biasa. Kerja keras dan inspirasi bagi yang lain, dan kesuksesan ini menjadi awal dari yang lebih banyak lagi dari kesuksesan yang berikutnya. Dan saya ucapkan selamat kepada Dr. Linfield. Mudah-mudahan kesuksesan ini memicu atau memacu kita semuanya, baik yang masih muda, untuk melakukan penelitian-penelitian selanjutnya yang tentunya untuk memperbaiki bagaimana agar autisme spectrum disorder ini kita bisa menangani lebih baik, dan mungkin bisa kita melakukan suatu preventif untuk menurunkan prevalensinya yang banyak di masyarakat. Saya kira itu saja komentar dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada Ketua Sidang. Baik, makasih Prof. Jaya sebagai promotor ya. Saya kira tambahan-tambahan saja. Baik, untuk
memberikan kesempatan pengelola, promotor, penguji menetapkan hasil ujian. Sidang ujian promotor promosi saya tangguhkan selama kurang lebih 10 menit. Ruangan ujian. Tes 1 2 3 tes. Terima kasih kepada seluruh pihak yang tak sanggup saya sebutkan namanya satu persatu, kepada seluruh guru, senior, teman, dan juga
rekan-rekan semua yang telah membantu saya hingga berakhirnya pendidikan doktoral ini. Saya ucapkan terima kasih banyak, dan bagi teman-teman yang belum pendidikan atau belum menyelesaikan pendidikannya, semoga dapat bisa segera ikut menyelesaikan pendidikannya, dan yang belum silakan masuk ke program doktoral Universitas Hasanuddin. Terima kasih. Mohon kembali ke tempat.
memasuki kembali ruangan ujian. Sidang ujian promosi doktor dibuka kembali oleh Ketua Sidang. Bismillahirrahmanirrahim. Sidang ujian promosi saya buka kembali. Pembacaan yudisium oleh Ketua Sidang. Yudisium. Promotor, kopromotor, dan penguji dalam rangka ujian promosi untuk mencapai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran bagi saudara Dr. Rinfil Rinaldi setelah mempertimbangkan hasil studi, prestasi akademik, dan jawaban-jawaban atas segala pertanyaan dan sanggahan yang dikemukakan oleh para penguji, maka dengan ini menyatakan bahwa saudara Rinfil Rinaldi dinyatakan lulus dengan predikat cum laude. Dengan demikian mulai hari ini Jumat 19 September 2025 pukul 10:17 waktu Indonesia Tengah, saudara Rinfil Rinaldi berhak memakai gelar doktor dalam bidang ilmu kedokteran dan merupakan alumni yang ke-714 pada program studi doktor ilmu kedokteran. Semoga ilmu yang dimiliki dapat dimanfaatkan bagi kepentingan umat manusia. Promotor, Profesor Dr. Andi Jaya Langkaratanra PhD, spesialis kedokteran jiwa konsultan, dan Ketua Program Studi atas nama Rektor Profesor Dr. Irfan Idris. Terima kasih. Penyerahan hasil yudisium kepada yang amat terpelajar oleh Ketua Sidang. Penyerahan piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Hasanuddin kepada penguji eksternal oleh Ketua Sidang. Penyerahan piagam penghargaan dari Dekan Fakultas Kedokteran kepada kopromotor oleh Ketua Sidang. Baik, saya mempersilahkan Bapak Promotor untuk memberikan pesan-pesan khusus kepada yang amat terpelajar Dr. Rinfil Rinaldi MK, spesialis kedokteran jiwa, konsultan anak dan remaja. Silakan, Prof. Ya, terima kasih kepada Ketua Sidang. Ya, tentunya pertama
saya ucapkan selamat dan sukses kepada Dr. Renvil Renaldi, MKes SPKJ, konsultan anak remaja, atas keberhasilannya dalam memperoleh gelar doktor pada pagi hari ini. Tentunya gelar doktor ini bukan hanya sekedar seremonial saja, tetapi di balik seremonial ini tentu banyak PR-PR, pekerjaan-pekerjaan yang harus dikembangkan untuk supaya hasil penelitian dan riset yang telah dilakukan ini bermanfaat untuk masyarakat dan bermanfaat untuk pendidikan dan bermanfaat untuk pengembangan ilmu-ilmu khususnya di mental health maupun pada anak dan remaja. Seperti kita ketahui bahwa untuk memperoleh gelar dokter ini tentunya tidak mudah, ya. Saya mengenal Dr. Renvil dari mulai tamat dari mulai masuk SP1, kemudian di SP2, kemudian fellowship dan berbagai kegiatan-kegiatan workshop nasional, seminar, baik itu nasional maupun internasional telah diikuti, sehingga dengan hasil ini telah diperoleh pada hari ini. Mudah-mudahan berikutnya banyak dari calon-calon kandidat S3 untuk mengikuti jejak daripada Dr. Renvil. Dan sekali lagi saya ucapkan selamat dan juga kepada keluarga, yaitu Dr. Wempi beserta semua keluarga yang hadir pada pagi hari ini. Selamat dan sukses dan berbahagia. Dan sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sidang ujian promosi doktor ditutup oleh Ketua Sidang. Baik, terima kasih. Sebelum saya menutup ujian promosi doktor ini, perkenankan saya untuk mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang hadir, ya, yang telah menjaga ketertiban sehingga acara ini bisa terlaksana. Atas nama institusi dan juga tentu pribadi saya mengucapkan selamat Dr. Renvil dan keluarga atas prestasi hari ini, ya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Dr. Wempi dan Ibu, selamat Dok. Keluarga yang lain, Departemen Psikiatri, ya, Dr. Sony, ya, dan tim, ya, Dr. Irma, Dr. Fani, ya, semuanya hadir di sini. Terima kasih. Kemudian Direktur Rumah Sakit UNAS ada Prof. Ihsan, mana beliau? Ya, kemudian juga dari Rumah Sakit Wahidin dan beberapa sejawat-sejawat yang hadir dari tempat-tempat lain. Terima kasih semua, ya. Dan tentu kita berharap bahwa dengan adanya tambahan doktor di Departemen Psikiatri ini akan memacu mungkin yang lain ingin sekolah juga S3, ataupun juga paling penting adalah bagaimana studi daripada Dr. Renvil ini bisa dilanjutkan dengan baik, karena kita tahu masih banyak hal-hal yang mesti dielaborasi, ya, dari hasil penelitian ini. Dan dengan mengucapkan alhamdulillahirrabbilalamin, ujian promosi doktor dengan ini secara resmi saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya